pagi anak-anak semuanya. Sudah siap untuk belajar pagi hari ini ya? Baik. Anak-anak, Bu Panca berharap anak-anak masih tetap semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema kedua, yaitu pembelajaran yang pertama. Pada subtema kedua ini kita akan belajar hidup rukun dengan teman bermain. Kemarin anak-anak sudah belajar di subtema 1, yaitu hidup rukun di rumah. Tetapi sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapak yang baik, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan hari ini. Kami mohon terangilah akal budi kami, supaya kami dapat cepat memahami bahan belajar yang kami pelajari. Berikanlah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin dan tekun. Doa ini kami haturkan demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sore itu angin bertiup sepoi-sepoi. Sinta mengajak Jaka bermain ke rumah Ayu. Saat mengajak Jaka, Sinta mengucapkan ungkapan ajakan. Apa itu ungkapan ajakan? Coba kita perhatikan percakapan berikut ini antara Sinta dan Jaka. Sinta, Jaka, ayo kita bermain di rumah Ayu. Bermain apa, Sinta? Nanti kita bermain lompat tali di rumah Ayu. Kata Jaka, baiklah. Mari kita berangkat ke rumah Ayu. Kata Sinta, ya Jaka. Nah, pada percakapan tersebut itu terdapat ungkapan ajakan. Manakah ungkapan ajakan pada percakapan tersebut, anak-anak? Ada yang tahu? Ya, betul. Ungkapan ajakan itu digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Ungkapan ajakan itu menggunakan kata ayo atau mari. Nah, ungkapan ajakan pada percakapan berikut yang tadi, yaitu yang pertama, ayo kita bermain di rumah Ayu. Yang kedua, mari kita berangkat ke rumah Ayu. Apa kata ajakannya? Yaitu ayo dan mari. Pintar. Nah, kemudian Sinta dan Jaka menyiapkan karet gelang untuk bermain. Sinta menyiapkan 135 karet gelang, sedangkan Jaka menyiapkan 137 karet gelang. Nah, banyak karet gelang yang dikumpulkan itu dapat dibandingkan. Banyak karet gelang yang dibandingkan adalah 135 dan 137. Coba anak-anak lihat, dapatkah kalian membandingkan bilangan-bilangan tersebut? Oke, membandingkan bilangan itu dapat menggunakan simbol seperti ini, anak-anak. Yang pertama, simbol ini lebih besar, artinya lebih dari. Yang sama dengan ini artinya sama dengan. Simbol yang ketiga ini artinya kurang dari. Ayo kita bandingkan bilangan yang tadi. Bilangan yang akan dibandingkan yaitu 135 dan 137. Yang pertama kita bandingkan angka ratusannya. Angka ratusannya berarti yang ada di depan. Angka ratusannya sama, yaitu angka berapa? Angka 1. Sama-sama angka 1 ya. Kemudian kita bandingkan angka puluhannya yang kedua. Angka puluhannya berapa? Ya betul, 3. Ya, angka puluhannya 3 sama. Kemudian kita bandingkan angka satuannya yang paling belakang. 5 dan 7. Nah, angka 5 itu kurang dari angka 7. Jadi kesimpulannya 135
kurang dari 137 atau dapat ditulis menjadi 137 lebih dari 135. Itu cara membandingkan bilangan pada angka ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, anak-anak, tahukah kalian jika bilangan itu dapat dibandingkan dan juga diurutkan? Coba kita perhatikan bilangan-bilangan berikut. Ini adalah bilangan acak, anak-anak ya. Yang pertama ada bilangan 135, yang kedua adalah bilangan 137, yang ketiga adalah 136. Cara membandingkannya yaitu 135 itu kurang dari 136. Nah, 136 itu kurang dari 137. Sedangkan 137 itu lebih dari 135. Kemudian kita akan mencari bilangan yang paling besar. Mana bilangan yang paling besar? Ya, betul. 137. Kemudian bilangan yang paling kecil yaitu 135. Selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan dari yang paling besar. Kita cari dulu bilangan yang paling besar. 137, 136, kemudian 135. Ini bilangan yang paling besar. Kemudian bilangan yang paling kecil. Dari ketiga ini kita cari yang paling kecil. 135, kemudian 136, dan 137. Itu cara membandingkan dan mengurutkan bilangan yang diacak. Nah, selain belajar tentang bilangan, kita akan belajar tentang gerak keseharian dalam tarian. Bagaimana cara melakukan gerak keseharian dalam tarian? Nah, selain gerak berjalan, ada juga gerak dalam bermain ayunan. Gerak-gerak saat bermain ayunan itu dapat ditirukan dalam gerak tari. Ini adalah satu anak yang duduk di atas ayunan, kemudian anak yang lain adalah mendorong ke depan. Nah, ini gerak tari menirukan anak bermain ayunan tadi, anak. Ada yang pertama gambar anak A. Ini bergerak ke belakang, kemudian membungkukkan badan. Anak B, seolah-olah dia menarik yang pertama, kemudian seolah-olah dia mendorong. Ini adalah gerak tari menirukan anak bermain ayunan. Termasuk gerak apa? Termasuk gerak keseharian. Nah, anak-anak, tugas apa yang pertama? Anak-anak mengerjakan LKS tema 1 halaman 37 sampai 38 bagian A dan B. Langsung dikerjakan di buku LKS. Tugas yang kedua, anak-anak mengurutkan bilangan dari yang besar dan yang paling kecil. Tugas ini ditulis di buku tematik. Anak-anak menuliskan soal dan jawabannya. Yang pertama, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Nomor 1 yang bagian A. Anak-anak nanti tulis bilangannya yang paling besar, diurutkan ya. Kemudian yang nomor 2 yaitu mengurutkan bilangan dari yang paling kecil. Nomor 2 yang bagian A dicari yang mana paling kecil dari ketiga angka bilangan yang ada di sini. Tugas yang kedua ini ditulis di buku PS tematik dan soal dan jawabannya ditulis. Baik anak-anak, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan pembelajaran pagi hari ini. Bu Panca berharap anak-anak
Tetap semangat dan menjaga kesehatan dimanapun anak-anak berada. Sebelum kita akhiri kegiatan pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan padamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, tetap semangat. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.